Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini juga Tuhan ada janji sama kita. Janji penyertaan. Karena memang janji Tuhan tuh dari dulu sekarang selamanya gak berubah. Selalu ada, selalu baru, selalu nyata. Dan kita percaya mau gunung beranjak kayak, bukit bergoncang kayak, masalah datang, orang berubah. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Tetap teguh kasihnya. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 285, PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih setiamu yang senantiasa ada, mulai dari janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, Abraham, Musa, dan semua pendahulu kami, nyata sampai hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya hari ini juga janjimu akan kami temukan dalam firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Mazmur 91 ayat 5 sampai 13. Mazmur 91 ayat 5 sampai 13. Mazmur 91 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak saudara, kayaknya manusia tuh gak bisa lepas ya dari masalah ya. Selalu aja ada. Bahkan ketika kita baru menyelesaikan satu masalah, masalah baru ada lagi gitu ya. Tetapi masalah justru adalah pengalaman yang terbaik. Masalah yang datang, yang kita alami, yang kita mungkin karena kesalahan kita ataupun karena kesalahan orang lain, itu jadi guru yang terbaik. Pengalaman hidup mengajarkan kepada kita bahwa ketakutan itu tidak dapat meniadakan masalah. Siap apa nggak siap, masalah udah pasti datang gitu. Jika ada masalah, kita tidak harus menghindar dan melarikan diri. Dan seharusnya kita menghadapi masalah dengan tenang sambil cari solusi. Nah, Bapak Saudara, kita Mazmur juga adalah nyanyian pujian ungkapan yang dilantunkan kepada Tuhan sebagai bentuk syair. Dan syair ini juga terkait tadi masalah adalah bentuk proses dari awal ketemu masalah, menghadapi, dan bersyukur setelahnya gitu. Nah, orang Israel itu kebanyakan menggunakan Mazmur ini dalam ibadah mereka, dan isi dari Mazmur ini adalah pujian tadi, pertolongan Tuhan dari awal masalah datang, sedang melewati, sampai setelahnya. Karena itu dalam Mazmur kita bisa melihat berbagai macam ekspresi dan perasaan yang muncul dari umat dan ketika berinteraksi dengan pertolongan-pertolongan Tuhan untuk melewati masalah-masalah itu. Di sini kita bisa simpulin bahwa Allah itu adalah satu-satunya pertolongan orang Israel untuk mengadu dan bersandar kepada Tuhan.
Nah, Bapak Saudara, Mazmur 91 ini merupakan ungkapan pengharapan kepada Allah ketika orang itu sedang menghadapi ketakutan. Dan orang yang sedang ketakutan itu menaikkan pujian. Pujian ini sebagai bentuk juga pengharapan iman juga. Teguh, dia bilang tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tempat perlindungan, kubu pertahanan Bapak Ibu, ya kayak kota perlindungan. Jadi kota perlindungan itu adalah kota buat orang-orang asing atau misalnya sedang diburu, dia sedang punya banyak musuh. Nah, di kota perlindungan orang nggak boleh diapa-apain. Jadi itu kayak kota netral lah gitu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan juga lebih daripada kota perlindungan, tempat perlindungan. Nah, Bapak Saudara, pemasmur percaya bahwa Allah membentangkan sayapnya yang luas untuk melindungi si orang yang terluka ini dari musuhnya. Dan manusia yang dilindungi Allah harusnya sih nggak perlu takut ya. Mau masalah datang pagi, siang, malam, penyakit, 1.000 orang, 1 orang, 10.000, terhadap malapetaka, penyakit, apapun itu, ular, singa bahkan. Sehingga kesetiaan Allah adalah perisai dan pagar tembok itu. Nah, pemazmur menggambarkan itu tuh, lihat betapa Tuhan tuh sungguh-sungguh sempurna. Sehingga umat nggak perlu takut. Allah menjamin bahwa umatnya itu akan dikasihi. Sehingga Bapak Saudara, semoga kalau di hari-hari ini kita sedang akan menghadapi mara bahaya, masalah gitu yang mungkin kayaknya menakutkan dan tak terhindarkan, ingat Tuhan adalah kota perlindungan. Ingat bahwa Tuhan sudah sejauh ini menyertai kita. Ragu pasti ada, apalagi kalau depan mata masalahnya. Nggak kadang lupa gitu bahwa kayak kita tuh kayak takutnya kayak nggak bertuhan gitu. Sehingga mari sama-sama, ayolah kita lewati sama-sama bahwa Tuhan pelihara kita luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan pelihara kami hari demi hari. Hari ini kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami. Dan kalau ada ketakutan sedang kami hadapi, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.